Ahmad Zoni dipindah ke Nusa Kambangan itu proseduralnya seperti apa, dari jam berapa, lalu memang sudah seperti itu untuk kembali ke Nusa Kambangan seperti apa Bu Rika mungkin? Mungkin saya ulangi kembali ya, mungkin mungkin masyarakat ke teman-teman media juga bahwa kan pemindahan Amarzoni dari Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Jakarta kemarin adalah berdasarkan hasil surat permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kepala Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk menempatkan sementara atau memindahkan sementara Amarzoni ke Jakarta, dalam hal ini ditempatkan di Lapas Narkotika Jakarta dengan alasan ataupun pertimbangan adanya persidangan di kasus keempatnya. Sudah dilaksanakan dan dalam klausul itu Pak Dirjen sudah memberikan izin. Dalam surat itu juga disampaikan bahwa telah selesai persidangan untuk dikembalikan lagi Amarzoni dan teman-teman untuk menjalani kembali pidananya di Nusa Kambangan. Jadi pertimbangannya seperti itu. Saya rasa mungkin teman-teman juga ingat. Nah, sekarang persidangan sudah selesai. Em, Mereka juga sudah ingkrah juga baik dari pengadilan maupun kejaksaan negeri, maka Amarzoni dan kawan-kawan eh, tanggal 8 ya, masih tanggal 8 di sekitar pukul 23.55, tapi persiapannya partinya sebelumnya, persiapan pemindahan itu sudah dilaksanakan sekitar pukul 8-an ya, 8 malam, 23.55 berangkat ke Nusa Kambangan dengan pengawalan dari Kejaksaan Negeri sendiri, dari kepolisian, dari TNI, dari Direktorat Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan juga dari pegawai Lapas Narkotika Jakarta sendiri. Dan tiba di Nusa Kambangan dan ditempatkan di Lapas Super Maksimum Karanganyar kira-kira sekitar pukul 6.55. 6.55 di tanggal 9-nya ini semuanya keterangan baik itu dari Lapas Narkotika Jakarta maupun dari Lapas Khusus Super Maksimum Security Karanganyar. Prosedur pemindahan alhamdulillah berjalan lancar. Sebelum berangkat juga dilakukan pemeriksaan kesehatan di Lapas Narkotika Jakarta dan saat sampai di Lapas Karanganyar pun dilakukan beberapa kegiatan administrasi, pengecekan berkas-berkas, pemeriksaan kesehatan dan juga tes urin. Nah, jadi semuanya dilaksanakan berdasarkan SOP. Demikian, Mbak. Nah, Bu, itu artinya sudah ini kan kabarnya kemarin si pihak Ahmad Zoni sendiri udah apa ya mengajukan surat lah gitu ya, udah mengajukan surat dan sebagainya. Mungkin tetap berujung diputuskan untuk kembali ke NK ya Bu ya, atas pertimbangan dari Saya kebetulan baru ini juga saja bagaimana Bu? mendengar ya wawancaranya Bang John ya, apa kuasa hukumnya Amarzoni, karena katanya juga yang saya dengar juga kan secara etika mereka belum ada pemutusan. Jadi saya bisa mengatakan itu kuasa hukum lah, pokoknya Pak John itu sendiri mengatakan bahwa pemindahan mereka pun sudah mengetahui pemindahan itu dan mereka juga sudah tahu isi klausul dari surat izin kemarin untuk pengajuan untuk tidak dipindahkan kembali itu adalah hak Amarzoni ataupun warga binaan lain. Tapi sampai saat ini atau yang sudah kami laksanakan adalah masih berdasarkan surat keputusan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa setelah selesai persidangan, Amarzoni kembali lagi menjalani pidana di Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan. Bu, untuk alasan dipilihnya kemarin gitu ya, hari Sabtu 9 Mei itu sendiri seperti apa Bu? Mungkin ada pertimbangannya dan Enggak, enggak ada apakah pertimbangan sudah apa-apa, aturannya atau Mbak. seperti apa Bu? Kan pertimbangannya pastinya kan kesiapan semua pihak. Pertama dari pihak kejaksaan, pastinya pertama dari kesiapan kejaksaan ya, karena kan yang meminjam itu kan dari pihak kejaksaan. Setelah dari pihak kejaksaan siap, termasuk mungkin ya persuratan-persuratan dan lain-lain, koordinasi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan juga kesiapan di tataran Lapas Narkotika Jakarta dan koordinasi dengan baik dengan TNI maupun Polri, maka dilaksanakanlah di hari Jumat. Jadi kalau ada pertimbangan khusus kenapa, lebih kepada pada saat itu memang sudah siapnya di hari Jumat itu ya, dan sampainya di hari Sabtu di Nusa Kambangannya. Itu.
Bu, Mhm. artinya Amarzoni sama teman-teman yang lainnya itu semua kan kalau di NK itu memang apa namanya maksimum lah ya keamanannya gitu. Itu artinya mereka apakah di satu Ya, sel yang super sama maksimum juga atau security. dibedakan semua, Bu? Ya. Kalau Enam-enamnya super kalau nggak maksimum salah. security itu adalah one man one cell, Mbak. Satu satu ruangan itu satu orang. Dan tingkat pengamanan super maksimum security. Saya udah jelasin kayaknya sebelumnya itu bahwa yang bersangkutan akan berada di lapas super maksimum security dengan kegiatan yang pasti mengikuti kegiatan di super maksimum security. Di 1 bulan ini adalah masalah penaling kembali. Mereka diberikan kegiatan-kegiatan, pastinya utamanya adalah kegiatan kerohanian ya Mbak ya, dan juga bimbingan dari psikolog ataupun konselor yang ada di lapas Karanganyar. Oke, ada lagi Mm-mm. guys mau nambahin? Apalagi Ibu mau hak nanya mungkin hak kunjungan diberikan kepada keluarga inti. Baik istri kandung, istri ya, anak kandung, keluarga kandung, kakak, adik, orang tua kandung. Nah, diberikan hak untuk berkomunikasi ya, karena memang sistem dari one man one cell ini kan adalah memang tidak bertemu langsung. Tidak bertemu langsung itu secara virtual dan itu nanti diagendakan oleh pihak lapas karena kan pihak lapas juga harus menentukan sesuai dengan kebutuhan karena pihak akan bergantian juga dengan warga binaan yang lain. Dan memang besukannya tidak ketemu langsung sekali lagi, ketemu langsung tidak, tapi memang secara virtual dan yang diberikan hanya kepada keluarga inti sesuai dengan aturan yang berlaku. Izinkan untuk Ya. menjenguk. Mm. Aturannya gimana, Bu? Berapa kali mungkin dalam sebulan gitu? Kalau berapa kalinya karena ini tidak ada perkara lain, kalau kemarin kan memang ada kepentingan untuk berhubungan dengan kuasa hukum. Ini kalau ketentuannya sekitar sebulan sekali, 1 bulan sekali. Tapi sekali lagi berdasarkan kepentingan ini nanti akan diatur oleh pihak lapas karena harus bergantian dengan warga binaan lain yang ada di lapas Karanganyar. Pasti hak untuk berkomunikasi atau dikunjungi secara virtual oleh keluarga itu diberikan karena kami mempercayai menjaga komunikasi dengan keluarga juga itu menjadi bagian dari pembinaan. Kita harapkan dengan berkomunikasi dengan keluarga itu bisa memotivasi warga binaan termasuk dalam hal ini Amarzoni agar memiliki semangat untuk mengikuti pembinaan, mengikuti peraturan yang ada sampai nantinya selesai menjalani pidana. Oke, ada lagi Mbak? Cewek semua Bu ya dari kayaknya, cowok satu, cuma satu cowoknya. Oke, Ibu. Oke, Kayaknya terima ya, kasih guys. Bu Rika. Makasih Bu Rika, Oke, maaf udah mengganggu waktu hari sama-sama. ini.